Selamat datang di channel Educam Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, kita langsung saja ke teori SBMPTN Biologi di bab mutasi dan evolusi. Poin pertama, apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan struktur materi genetik yang menyimpang dari galur murni secara spontan, baik pada susunan basa nitrogen maupun kromosom. Selanjutnya adalah faktor dari mutasi. Faktor mutasi ini ada dua. Yang pertama, faktor dari dalam, yaitu terjadinya proses gagal berpisah pada tahap anafase. 2. Waktu gametogenesis, yaitu proses pembentukan sel gamet. Dan yang ketiga, kesalahan tRNA pada proses translasi atau keliru dalam menerjemahkan kode-kode genetik yang dikirim DNA. Selanjutnya, faktor dari luar. Yang pertama ada kimiawi, seperti kolkisin, dikitonin, bahan pestisida, dan asam nitrit. 2. Ada fisis, yaitu pengaruh sinar kosmis, ultraviolet, unsur radioaktif, dan radiasi hasil reaksi nuklir. Dan yang ketiga biologis, yang didominasi oleh virus dan bakteri patogen atau mematikan. Selanjutnya ada macam-macam mutasi. Macam mutasi ini ada dua. Yang pertama adalah mutasi buatan. Mutasi buatan adalah mutasi yang sengaja dibuat oleh manusia untuk berbagai keperluan. Contohnya adalah penggunaan sinar X untuk terapi dan diagnosis penyakit dalam, lalu penggunaan nuklir untuk sumber energi, pemakaian bahan radioaktif untuk diagnosis, terapi, deteksi terhadap penyakit dalam, dan sterilisasi serta pengawetan makanan. Lalu yang kedua ada mutasi alami. Mutasi alami adalah cikal bakal terjadinya proses evolusi. Mutasi ini terjadi secara spontan, tanpa campur tangan kita. Diduga penyebabnya adalah radiasi sinar kosmis, radioaktif, sinar ultraviolet, bahan beradiasi, dan bahan pengion. Selanjutnya ada mutasi gen. Mutasi gen disebut juga point mutation atau mutasi kecil yang terjadi pada perubahan susunan molekul DNA, bukan pada lokus atau bagian kromosom lain, dan faktor yang menyebabkan mutasi disebut mutagen. Ada dua dampak terjadinya mutasi gen. Yang pertama, pergeseran kerangka, yang terdiri dari insersi, yaitu penambahan gen pada pasangan basa, dan delesi, yaitu pengurangan gen pada pasangan basa. Yang kedua, ada substitusi pasangan basa yang terdiri dari transisi, yaitu dari purin ke purin atau dari pirimidin ke pirimidin. Yang kedua ada transversi, yaitu dari purin ke pirimidin atau kesebaliknya, dan munculnya varietas baru. Selanjutnya ada mutasi kromosom. Mutasi kromosom ini terjadi perubahan jumlah kromosom, perubahan struktur atau susunan DNA. Yang pertama ada aneuploidi, yaitu perubahan set kromosom. Menurut kejadiannya, aneuploidi ini terdiri atas satu autopolyploid, yaitu jika genom N mengganda sendiri, dan ada allopolyploid, di mana jika hibrid antara spesies set kromosom yang berbeda, di mana jika hibrid antara spesies set kromosom beda. Lalu, aneuploidi ini pada manusia dapat terjadi pada peristiwa diandri, yaitu jika satu sel telur dibuahi oleh satu sel sperma, dan digini, yaitu jika dua inti sel telur yang terlindungi satu plasma dan selanjutnya dibuahi oleh satu sperma, ini terjadi karena kegagalan sel kutub atau polosit. Yang kedua, yaitu ada non-disjunction, atau peristiwa gagal berpisahnya kromosom homolog pada waktu anafase meiosis. Anesomi pada manusia ditemukan pada kasus yang pertama ada sindrom Turner, yang cirinya adalah habitusnya wanita mengalami pengurangan satu kromosom X menjadi XO, lalu formula kromosomnya 22 A besar plus XO, jumlahnya 45. Lalu seks kromatinnya negatif jika normal positif, dan ovariumnya tidak tumbuh, disebut
ovarikular dysgenesis. Yang kedua ada sindrom Klinefelter, yang cirinya adalah habitusnya laki-laki, mengalami penambahan satu kromosom atau trisomik, formula kromosomnya 22 A besar plus XXY, jumlahnya 47, seks kromatinnya positif jika normal itu negatif, dan testisnya tidak tumbuh baik disebut testicular aspermia. Yang ketiga ada sindrom Down, yang cirinya adalah habitusnya bisa laki-laki atau perempuan, mengalami penambahan satu kromosom tumbuh nomor 21, dan formula kromosomnya adalah 45A plus XX atau 45A plus XY. Dan yang terakhir ada sindrom Pantau, yang cirinya adalah habitusnya bisa laki-laki atau perempuan, dan formula kromosom stomatisnya yaitu 45A plus XX atau 45A plus XY. Selanjutnya ada perubahan vegetatif dan generatif. Perubahan vegetatif adalah mutasi somatis yang terjadi di jaringan tubuh, bukan di sel gamet. Jika perubahan ini terjadi pada sel tubuh yang sedang membelah pada waktu embrio, akan menimbulkan kelainan abnormal, tetapi kelak tidak akan diwariskan. Lalu untuk perubahan generatif yaitu mutasi gamet yang kelak akan diwariskan pada keturunannya. Selanjutnya ada evolusi. Evolusi adalah proses perubahan genotip dari suatu populasi yang berlangsung perlahan-lahan dalam waktu yang lama. Lalu ada evolusi versi Charles R. Darwin. Di sini terurai tentang evolusi Darwin. Charles Robert Darwin dianggap sebagai peletak dasar teori evolusi. Dalam bukunya yang diberi judul The Origin of Species by Means of Natural Selection yang diterbitkan pada 24 November 1859. Uraian evolusi Darwin ini tidak lepas dari kenyataannya. Yang pertama, adanya perjuangan spesies untuk mempertahankan hidup. 2. Adanya kecenderungan bertambah besarnya populasi. 3. Adanya variasi dalam satu keturunan. Dan yang keempat, adanya kenyataan bahwa individu yang berbeda akan melahirkan keturunan yang berbeda, dan hanya individu yang sesuai dengan lingkungannya saja yang dapat mempertahankan kelangsungan hidup. Selanjutnya ada adaptasi makhluk hidup. Adaptasi makhluk hidup dibagi menjadi 3. Yang pertama adaptasi fisiologi, yang didasarkan pada struktur dan fungsi fatal dalam tubuh. Yang kedua ada adaptasi morfologi, yang dasarnya pada struktur bentuk tubuh dari makhluk hidup. Yang ketiga ada adaptasi tingkah laku, dilihat dengan cara memperlihatkan perilaku spesifik. Selanjutnya adalah petunjuk seleksi alam maupun buatan. Seleksi alam berdasarkan resistensi dapat dilihat pada perlakuan penggunaan zat antibiotik, insektisida, dan fungisida dalam dosis yang berlebihan. Secara alami, ada mikroorganisme yang mempunyai daya resistensi berbeda-beda, mulai dari intensitas rendah hingga tinggi terhadap zat antibiotik tertentu. Setelah diperlakukan dengan pemberian zat antibiotik, maka mikroorganisme yang beresistensi rendah akan mati, sedangkan yang resisten justru akan berkembang dan menurunkan generasi baru yang lebih resisten terhadap antibiotik tersebut. Melalui seleksi buatan terhadap berbagai jenis hewan dan tumbuhan akan diperoleh keturunan baru yang diinginkan dan bersifat unggul. Selanjutnya adalah embriologi komparativa. Sebagian besar anggota vertebrata, hewan bertulang belakang, mempunyai kesamaan dalam hal perkembangan embrional, baik itu terjadi pada kelompok ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Perkembangan embrionalnya dimulai dari stadium zigot, lalu stadium morula, setelah itu stadium blastula, ke stadium gastrula, dan stadium embrio. Miniaturnya dewasa. Dari penelitian perkembangan embrio, disimpulkan bahwa perkembangan ontogeni makhluk hidup merupakan ulangan singkat dari sejarah perkembangan evolusi makhluk hidup. Selanjutnya ada petunjuk evolusi.
Yang pertama, variasi individu dalam satu keturunan. 2. Penyebaran geografis. 3. Adanya homologi dan analogi organ. 4. Adanya embriologi perbandingan. Dan yang kelima, temuan fosil. Lalu ada faktor spesiasi. Yang pertama ada mutasi. Mutasi ini merupakan perubahan struktur materi genetik pada tingkatan gen maupun kromosom. 2 adalah seleksi, merupakan pemilihan sifat-sifat yang diinginkan dan membuang sifat yang tidak diinginkan. Yang ketiga ada hibridisasi, merupakan proses persilangan antara dua individu yang berbeda fenotip maupun genotipnya. Yang keempat ada adaptasi, yang merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan baru atau lingkungan yang berubah. Yang kelima adalah domestikasi, yang merupakan upaya pemindahan organisme dari habitat aslinya ke dalam habitatnya manusia. Dan yang terakhir ada isolasi, merupakan faktor pembatas. Isolasi reproduksi ini dapat terjadi melalui isolasi ekologi, isolasi musim, isolasi tingkah laku, isolasi mekanik, isolasi gamet, terbentuknya bastar mandul, dan terbentuknya bastar mati bujang. Selanjutnya ada radiasi primata. Ciri-ciri primata adalah pandangan mata stereoskopis, bentuk rahim simplek, ibu jari berotasi, dan letak kelenjar susu di dada. Lalu ada urutan radiasi primata dari yang primitif. Yang pertama ada Ordo Tupaidae, yaitu bangsa tupai. 2. Ordo Lemuroidae, yaitu setengah kera. 3. Ordo Pungidae, yaitu kera manusia. Dan yang keempat, Ordo Hominidae, yaitu manusia. Beberapa ahli membagi primata menjadi beberapa famili. Yang pertama, famili Hepalidae. 2. Famili Cebidae. Yang ketiga, famili Cercipitecidae. Yang keempat, famili Pungidae atau Anthropoidae. Dan yang kelima, famili Hominidae. Lalu ada evolusi manusia. Dalam evolusi manusia, ada seri fosil yang ditemukan. Yang pertama ada manusia kera. Ciri-cirinya adalah giginya mirip dengan gigi manusia, bentuk tengkoraknya mirip simpanse, dan volume otaknya itu 600 cm3. Contohnya adalah Australopithecus africanus. Ditemukan pertama kali oleh Raymond Dart tahun 1924 di Desa Taung, Bechuanaland, Afrika Selatan. Yang kedua ada manusia purba. Ciri-cirinya adalah hidup antara 300.000 sampai 500.000 tahun yang lalu. Berdiri tegak, dapat membuat alat berburu, volume otaknya yaitu 770 sampai 1000 cm3. Contohnya adalah Pithecanthropus erectus, ditemukan oleh Egne du Bois tahun 1894 di Desa Trinil. Yang ketiga ada manusia modern. Cirinya adalah hidup antara 30.000 sampai 100.000 tahun lampau. Fosilnya mirip dengan manusia dan volume otaknya rata-rata 1450 cm3. Contohnya adalah Sinanthropus pekinensis, ditemukan oleh Davidson Black dan Franz Friedrich 1920 dekat Peking dan sudah mengenal api. Dan yang keempat adalah manusia sekarang. Contohnya adalah Homo sapiens, mempunyai 3 subspesies atau ras, yaitu ras Negroid, ras Caucasoid, dan ras Mongoloid. Oke, sekian pembahasan teori SBMPTN Biologi di bab mutasi dan evolusi. Jangan lupa subscribe, komen, dan like jika video ini bermanfaat. Teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.